Halo, selamat pagi anak-anakku, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Pak Guru Willy di hari ini tanggal 19 November 2020. Nah, di pagi hari ini ya kita masih membahas tentang pelajaran kelima, pertemuan kedua, masih dalam seputar ya kebugaran jasmani. Nah, di kali ini Pak Guru akan mengajak kita untuk memulai materi kita ya, masih di seputar pelajaran 5 yaitu kebugaran jasmani. Nah, namun sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kemarin kita sudah ya membahas tentang materi kebugaran jasmani yaitu senam SKJ. Nah, sesuai dengan yang kemarin Pak Guru sudah jelaskan, ada gerakan-gerakan yang kemarin kita sudah membahas sama-sama ya. Namun di kali ini kita masih membahas juga di kegiatan inti ya, yaitu masih dalam seputar gerakan-gerakan. Namun sebelum kita mulai, Pak Guru harap kalian membuka buku paket kalian ya. Nah, kita memulai ya dari gerakan keempat, latihan otot bahu, punggung, dan dada. Ya, dalam kurung 4 kali 8 hitungan. Nah, pada saat melakukan gerakan senam SKJ tersebut, pada saat melakukan gerakan keempat tersebut ya, yaitu gerakan otot bahu, otot punggung, dan dada. Nah, ada beberapa langkah-langkah untuk melakukan gerakan tersebut. Yang pertama, nomor 1 ya, yang ini hitunglah 1 kali 8 pertama, yaitu 1 sampai 8. Melatih otot bahu dan sisi badan bagian atas. Ya. Letakkan ujung kaki ke depan dengan bertumpu. Ya. Pada saat melakukan gerakan senam SKJ, kalian letakkan ujung kaki ke depan dengan bertumpu. Nah, pada tumit, lakukan bergantian. Ayunkan kedua siku bersama. Ya, pertama-tama dari samping badan lalu ke atas. Kedua ujung jari tangan menempel di bahu. Nah, tujuan dari gerakan ini adalah melihat otot bahu dan sisi badan ya, bagian atas. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan, kalian sudah melihat ya gerakan-gerakan yang ada di buku paket kalian. Itu contoh gerakan yang sudah tertera di buku paket kalian ya. Nah, gerakan yang kedua adalah hitunglah 1 kali 8 kedua, yaitu masih seputar 1 sampai 8. Buka kurung, melatih otot bahu bagian depan dan punggung, tutup kurung. Nah, yang berikut, jalan di tempat ya, putarkan bahu ke depan sambil kedua lengan lurus ke bawah. Buka kurung, 1 kali putaran, 2 hitungan. Nah, pada saat melakukan gerakan tersebut, putarkan bahu kalian ke depan ya, sambil kedua lengan lurus ke bawah. Nah, kita beralih ke yang berikut, yaitu 3 hitungan 1 kali 8 ya, ketiga, yaitu masih seputar 1 sampai 8 bagian ketiga. Nah, gerakan kaki sama seperti pada hitungan 1 kali 8 pertama. Nah, di gerakan ketiga ini kalian harus melakukan gerakan hitungan 1 kali 8 pertama, sama seperti yang pertama ya.
Nah, ayunkan siku di samping badan setinggi bahu ke depan sampai bertemu di depan dada. Nah, gerakan keempat adalah hitungan 1 sampai 8 keempat ya, yaitu masih seputar 1 sampai 8. Melaksanakan otot dan sendi bahu. Nah, gerakan keempat ini adalah masih seputar melemaskan otot dan sendi bahu. Nah, langkah-langkah untuk melakukan gerakan tersebut adalah jalan di tempat ya, putarkan bahu ke belakang, artinya putar bahu kalian ke belakang, lengan lurus ke bawah ya, yang artinya lengan kalian atau tangan kalian lurus ke bawah. Relax. Pada saat melakukan gerakan tersebut, kalian harus relax. Nah, setelah hitungan 8, lakukan gerakan 5A. Nah, yang disebut dengan gerakan 5A yaitu gerakan yang akan berikut kita bahas. Nah, ini gerakan kelima. Nah, setelah melakukan gerakan keempat, kita masuk ke gerakan kelima. Gerakan kelima ya, yaitu melatih otot lengan bagian atas ya. Artinya otot tangan kalian bagian atas, otot lengan bagian belakang. Nah, artinya otot lengan bagian belakang juga ya. Belakang dada, belakang betis ya, dan pergelangan kaki dengan 4 kali 8 hitungan atau hitung 4 sampai 8. Nah, langkah-langkah untuk melakukan gerakan tersebut adalah hitungan 1 kali 8 ya. Pertama, hitungan 1, 2, 5, 6 ya. Pada saat melakukan hitungan tersebut, melangkahlah 2 langkah ke kanan, ayunkan kepalan tangan dari depan pusar ke atas kepala, dan tangan kiri di pinggang ya. Ibu jari belakang serta lainnya di depan rapat. Nah, pada saat melakukan gerakan ini adalah ya, langkah ke kanan, pertama langkah ke kanan, yang kedua ayunkan kepalan tangan dari depan pusar ke atas kepala dan tangan kiri di pinggang. Nah, setelah itu ibu jari kalian ya, atau jari kalian di belakangnya serta jari lainnya di depan. Nah, jadi ibu jari kalian selalu di belakang. Nah, lakukan gerakan seperti di atas, tetapi melangkah ke sisi kiri setelah hitungan ke-8. Kedua kepalan tangan di pinggang ya. Nah, yang kedua adalah hitungan 1 sampai 8 kedua. Melangkah 1 langkah ke depan atau belakang, buka kedua tangan, letakkan di depan dada ya, dalam kurung, telapak tangan berhadapan. Nah, pada saat melakukan gerakan tersebut adalah kalian melangkah 1 langkah ke depan atau ke belakang ya. Terus kalian buka kedua tangan kalian dan letakkan di depan dada ya. Telapak tangan berhadapan. Nah, kalian melakukan gerakan tersebut ya. Meletakkan kedua tangan kalian di depan dada. Nah, hitungan 2 kali 8 kedua, ulangi gerakan yang sama seperti pada hitungan 1 kali 8 pertama. Nah, seperti yang 1 kali 8 pertama yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Nah, kita masuk ke gerakan yang ke-6 ya. Latihan otot lengan dan otot dada dengan hitungan 4 kali 8. Nah, di sini gerakan-gerakannya sebagai berikut. 1, hitungan 1 kali 8 pertama. Latihan otot lengan ya. Otot lengan itu adalah otot tangan ya. Gerakannya adalah hitungan 1 sampai 4. Melangkah siksak ke depan. Kedua lengan mengepal di pinggang. Lalu dorong lurus ke depan setinggi selebar bahu.
Tangan membuka dengan jari-jari rapat. Hitungan 5 sampai 8. Melangkah siksa kembali ke belakang dengan gerakan seperti pada hitungan 1 sampai 4. Nah, yang berikut adalah hitungan 1 kali 8 ya, atau 1 sampai 8. Nah, hitungan 1, 2, 5, 6 ya, latihan betis dan bahu. Jadi pada saat melakukan hitungan tersebut, kalian melakukan gerakan latihan betis dan bahu. Nah, langkah-langkah untuk melakukan latihan betis dan bahu adalah letakkan tumit ke samping depan, kembali dengan salah satu ujung kaki berjinjit di samping kaki tumpu. Ulang, letakkan tumit ke samping depan, ya, kembali dengan salah satu ujung kaki berjinjit di samping kaki tumpu. Nah, dorongkan kedua telapak tangan di samping bahu hingga lurus ke atas. Telapak tangan ditekuk, rileks, dan jari-jari merapat. Hitungan 3, 4, 7, 8 ya. Nah, lakukan gerakan-gerakan yang sama seperti di atas ke sisi kiri. Nah, 3 yaitu hitungan 2 kali 8 kedua. Ulangi gerakan yang sama seperti pada hitungan 2 kali 8 pertama. Nah, seperti yang ini, gerakan yang ini kalian harus mengulang-ulanginya ya sampai seperti 2 kali 8 pertama, yaitu gerakan yang di awal yang tadi Pak Gus jelaskan. Nah, kita masuk ke gerakan yang 7 ya. Gerakan ke-7 adalah latihan otot paha. Gerakan ke-7 adalah latihan otot paha dan dada dengan hitungan 4 kali 8, yaitu 4 sampai 8. Nah, langkah-langkah untuk melakukan gerakan tersebut adalah 1 kali 8 pertama ya, buka kurung, latihan otot paha bagian depan ya, artinya otot paha kalian bagian depan, terus lengan dan bahu. Pada saat melakukan gerakan ini, kalian harus melakukan gerakan otot lengan dan bahu supaya menjaga agar seluruh tubuh kalian jangan cedera pada saat melakukan senam. Nah, yang berikut, angkat kaki menyiku setinggi kira-kira semata kaki secara bergantian. Telapak kaki rileks, angkat kedua. Nah, tangan yang dikepal ke depan dari paha hingga ke depan dada. Nah, itu adalah contoh dari gerakan ke-7. Nanti kalian bisa lihat di buku cetak kalian ya, di pelajaran 5. Nah, yang kelima adalah hitungan 1 kali 8 kedua. Nah, latihan otot lengan. Nah, dalam gerakan ini adalah kita melatih kekuatan otot lengan atau otot tangan. Buka kaki kiri selebar bahu, ya. Telapak kaki kiri menapak dan kaki kanan jinjit. Nah, ayunkan kedua lengan dari depan paha hingga ke samping atas. Dengan dengan sudut sebesar 45 derajat. Nah, satu tangan di depan dada agak ke bawah dan lurus dengan sisi kanan. Nah, dalam melakukan gerakan ini, hitunglah 2 kali 8 ya. Kedua, ulangi gerakan yang sama seperti pada hitungan 2 kali 8 pertama. Nah, cukup saja materi kita sampai di sini anak-anakku. Pak Guru harap kalian selalu paham tentang Pak Guru yang jelaskan. Nah, ini video yang Pak Guru jelaskan, Pak Guru ambil dari pelajaran 5 di buku cetak kalian. Kalian bisa melihat di buku cetak kalian. Ya, Pak Guru sengaja tidak menaruh gambar karena di buku cetak kalian sudah ada gambarnya. Nanti ya, Pak Guru harap kalian bisa melihatnya di buku cetak kalian. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh ya gerakan kebugaran jasmani, yaitu gerakan SKJ dalam kurung gerakan pemanasan.
Nah, jadi itulah contoh-contoh untuk melakukan gerakan-gerakan SKJ atau pemanasan. Nah, sampai di sini saja dulu pertemuan kita anak-anakku. Pak Guru harap kalian selalu baik-baik aja di rumah. Siapkan diri untuk mulai mengikuti ya penilaian akhir semester. Pak Guru harap kalian selalu membaca dalam penyusunan soal PJOK penilaian akhir semester ya. Kalian belajar di ya PTS yang kemarin Pak Guru sudah sampaikan ya. PTS yang kemarin kalian sudah kerjakan ya. Terus pelajaran ke 3 dan 4 karena soal-soalnya Pak Guru ambil dari situ. Jadi kalian belajar ya. Nah, sampai di sini dulu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita mengakhiri dengan doa. Semua ambil sikap doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai di sini dulu pertemuan kita anak-anakku. Minggu depan ya. Kita lanjut atau Pak Guru akan memberikan tugas ya.